Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Saatnya belajar, ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Beni memelihara ayam, ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anaknya. Setiap hari, Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca tentang ayam jago. Judulnya Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Koknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menempelkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, setelah membaca dongeng tadi, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kalian bisa untuk melengkapinya. Nanti hasilnya jangan lupa dikirim ke Bu Guru. Beni senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Dia senang tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia coba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, tekuk kedua siku di samping badan. Dan yang terakhir adalah gerakan siku ke atas dan ke bawah dengan perlahan kemudian cepat. Bagaimana? Kalian pasti bisa menirukannya, bukan? Nah, tugas kalian adalah praktekkanlah
Gerakan sayap seperti pria, nanti hasilnya gil berburu. Maka kita tinggal dengan anggota keluarga lain. Ada ayah, ibu, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Setiap orang disebut individu. Setiap individu sifatnya berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat pemalu, pemberani, penyabar, penyayang, baik hati, dan rajin. Ada juga yang mempunyai sifat tidak baik, seperti pemalas dan pemarah. Perbedaan sifat membuat kehidupan menjadi beragam. Kita harus mampu menyikapi perbedaan dengan baik. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih damai. Perhatikan teks berikut ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam setiap hari. Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo, ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, menurut kalian, dari teks tadi, bagaimanakah sifat Benny? Ya, betul. Sifat Benny adalah penyayang dan rajin. Kalau sifat ayah Benny bagaimana? Kalau sifat ayah Benny yaitu orangnya penyayang juga dan lucu. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan latihan. Kalian bisa menuliskannya di tempat yang telah tersedia. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sifat pertukaran pada perkalian. Contohnya, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Kita jawab ya. Ini yang pertama. Pada saat 2 ekor anak ayam dimasukkan dalam tiap ruangan kandang, kandangnya ada 5. Kita berarti menuliskannya dengan angka 5. Terus dikalikan isinya ada berapa setiap kandang. Isinya adalah 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Untuk yang kedua itu adalah Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Berarti di sini ada 2 kelompok. Kita tulis dengan angka 2. Dikalikan tiap kelompok isinya ada 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 juga. Ternyata hasilnya sama. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, saatnya latihan. Nanti kalian bisa mengerjakan seperti contoh tadi ya. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan melompat. Kita akan melakukan gerakan loncat dalam permainan loncat tali.
Cara bermainnya adalah seperti berikut. Yang pertama, dua orang bertugas memegang kedua ujung tali dan satu orang meloncat. Yang kedua, pemegang tali memutar tali dengan arah yang sama. Yang ketiga, peloncat berdiri di tengah. Yang keempat, saat tali berada di bawah peloncat, meloncatlah untuk menghindari tali. Bagaimana? Kalian pasti sudah bisa kan melakukannya? Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing, yaitu pertama, bisa untuk teman bermain. Yang kedua, menghilangkan stres. Dan ketiga, menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah laku kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Bahkan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan. Nah, kita bisa menirukan gerakan kucing ya. Contohnya, yang pertama, gerakan kucing saat mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing saat menangkap tikus. Dan yang ketiga, kita menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Pasti kalian bisa melakukannya juga, bukan? Nah, cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.